warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with my channel, Erlita Nudelita. In this video, we are going to learn about direct indirect speech. Have you learned about it? Pernah nggak kalian mendengar kata-kata ini ya? Pasti dong sering. Kira-kira apa sih direct and indirect speech itu? Direct and indirect speech merupakan kalimat langsung atau tidak langsung, di mana kalimat ini sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalau direct speech itu sendiri apa ya? Kutipan asli suatu pembicaraan tanpa adanya suatu perubahan. Contohnya, she yelled at me, "Don't leave the door open." "Where are you going?" she asked. Ya. Jadi penulisan direct speech selalu diapit oleh tanda kutip. Kalimat selalu diawali huruf kapital. Tanda titik dua atau koma diletakkan sebelum direct speech bila mana kata penghubung berada di muka, contohnya seperti nomor 1. Dan tanda koma harus diletakkan setelah direct speech bila mana kata penghubung diletakkan setelah atau di antara direct speech-nya. Tanda paca seperti tanda seru, tanda tanya yang menunjukkan jenis kalimat direct tidak mengalami perubahan. Seperti contoh nomor 2, itu yang disebut dengan direct speech, kutipan langsung ya dari si pembicara itu sendiri. Ya, ini contoh-contohnya kalian bisa lihat di slide untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah ada gambaran tentang direct speech itu sendiri? Ya, alhamdulillah kalau misalkan sudah ada gambaran. Oke, next, indirect speech. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini dibagi menjadi 3. Yang pertama bentuknya kalimat imperatif atau kalimat meminta, ya, permintaan. Contohnya seperti he said go away. Teman-teman semua lihat di yang pertama he said go away yang warnanya merah. Go away, ya, itu merupakan kalimat direct speech-nya, kalimat langsung. Bagaimana teman-teman tahu? Karena ada koma dan ada tanda kutip. Itu ciri dari direct speech. Go, kata kerja, berarti jika kalimat diawali dengan kata kerja itu merupakan sebuah request atau comment. Maka perubahannya menjadi he told me to go away. Jadi perubahannya menggunakan kata to. Bagaimana kalau imperatifnya negatif? Ya tinggal tambah not aja. Seperti teman-teman lihat di layar, he warned us not to be lazy. Jadi ada kata not-nya. Jadi not-nya diletakkan sebelum kata to. Ya, diulangi lagi bahwa kalimat imperatif harus menggunakan kata to. Oke. Yang B, deklaratif atau statement. Dalam indirect speech ini ada perubahan pronoun atau kata ganti dan possessive adjective ya. Ini perubahannya bisa lihat di slide, ada kolom direct dan kolom indirect. Directnya I, pronounnya I berubah menjadi he atau she. Directnya you atau pronoun you berubah menjadi me, he, she, them, I, him, her. Direct my, ya, pronounnya my berubah menjadi his atau her. Pronounnya our dalam direct berubah menjadi their atau our. Dan selanjutnya. Oke, keterangan waktu dan tempat juga mengalami perubahan dalam kalimat direct indirectnya. Bisa dilihat dari kolom yang tertera dalam slide. Ya, ada kolom direct dan kolom indirect. Now berubah menjadi then. Today berubah menjadi that day. Tomorrow berubah menjadi the next day, the day after, atau the following day, the day later. Dan selanjutnya teman-teman semua bisa lihat di slide next berubah menjadi the bla 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 after atau the following bla bla bla. Last berubah menjadi the bla 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 before atau the previous bla bla bla. Dan selanjutnya kalau ago berubah menjadi before atau earlier
Yesterday, the day before. The day before yesterday berubah menjadi 2 days before. Here menjadi there, this menjadi that, this menjadi those. Itu perubahan dari keterangan waktu dan tempat. Ya, untuk selanjutnya dalam direct indirect speech ada yang disebut dengan perubahan tenses, di mana perubahan tensesnya itu sangat signifikan ya teman-teman semua. Jadi di kolom yang pertama itu ada perubahan tenses yang directnya, kalimat langsung, dan di kolom yang kedua yaitu indirectnya atau kalimat tidak langsung. Perubahan tenses untuk yang pertama bisa dilihat itu dari tensesnya present tense menjadi past tense ya, menggunakan verb 1 berubah menjadi verb 2. Verb 2 berubah menjadi had verb 3 atau past tense menjadi past perfect. Kalau misalkan ada to be, is, atau am berubah menjadi was, are berubah menjadi were, have, has menjadi had, do, does menjadi did. Nah, di sini bisa dilihat ada perubahan modal ya. Kata can menjadi could, may menjadi might, dan selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini contohnya. Bagaimana kalau dalam bentuk contoh? Untuk directs-nya, Anto berbicara langsung ya. I will go now. Nah, lihat tuh, Anto ada titik 2 ya, fungsi dari direct speech itu ditandai dengan tanda titik 2 atau ada tanda kutip. I will go now. Itu perubahan tensesnya menggunakan modal ya, future tense. Will berubah menjadi would. Anto said that he. Nah, I-nya berubah menjadi he karena yang berbicaranya adalah Anto. Will menjadi would, go tetap sama, dan now-nya berubah menjadi then karena ada perubahan waktu ya. Jadi indirect speech-nya Anto said that he would go then. Untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, kalian bisa cermati, pahami perubahan tenses apa yang terjadi dalam contoh tersebut. Oke, yang ketiga yaitu tentang interrogative sentence. Jadi dalam indirect speech itu ada kalimat tanya. Bagaimana berubahnya dalam kalimat tidak langsung? Ya, kalau berawalan auxiliary ya atau to be seperti itu yang membutuhkan pertanyaan yes atau no, maka perubahannya dibantu dengan kata if atau whether. Contohnya nomor 1, direct speech-nya, kalimat langsungnya, do you usually take a nap? Ya. Nah, sebelumnya dirubah dulu. Subjeknya siapa dan kata kerjanya apa. You usually take a nap untuk memudahkan. Maka indirect speech-nya, doctor asks if I usually take a nap atau doctor asks whether I usually take a nap. Untuk nomor 2 dan nomor 3 kalian bisa pahami ya. Lihat di slide-nya bahwa perubahan berawalan auxiliary itu menggunakan if atau whether. Nah, untuk nomor 2 menggunakan kata tanya. Bagaimana indirect speech atau kalimat langsung yang menggunakan kata tanya? Biasanya menggunakan kata how, when, why, where, who, which, dan what ya. Nah, kata-kata tersebut digunakan kembali dalam indirect speech-nya. Bisa kalian lihat dalam contoh nomor 1, how do you spell your name? You spell your name ya, dirubah dulu untuk memudahkan, maka indirect speech-nya Arif asks how. Nah, itu how-nya ditulis kembali. I spelled my name. Ada perubahan pronoun ya, kata ganti, dan perubahan tenses yang asalnya tensesnya present tense menjadi past tense.